Ya, itu tadi keterangan dari Hasan Nasbi soal apa yang akan disampaikan Presiden ketika tiba di tanah air. Kita juga sudah sama-sama mendengarkan keterangan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan hasil kunjungan 15 hari antara sejumlah negara dan juga tanggapannya terkait dengan tarif dagang Amerika Serikat yang diberlakukan kepada Indonesia sebesar 19%. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda terhubung bersama jurnalis NTV Hasbiaullah dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk mengetahui apa tanggapan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto soal tarif dagang Amerika Serikat. Hasbi, apa yang disampaikan oleh Presiden terkait dengan pemberlakuan tarif dagang Amerika Serikat sebesar 19%? Ya baik Irsa, sebelum jauh ke situ, tadi kami ingin menceritakan terlebih dahulu bagaimana proses kepulangan Presiden Prabowo Subianto yang mendarat pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi kemudian disambut dengan beberapa pejabat mulai dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terlihat juga Kapolri, ada Wakil Ketua DPR RI yaitu Sufmi Dasko Ahmad, ada pula tadi ada Prasetyo Hadi selaku Mensesnek, dan tentu kepulangan Prabowo Subianto ini ditemani oleh Menteri dari Teddy dan juga kemudian ada beberapa hal yang disampaikan begitu dari proses yang mana memang 15 hari dari awal Juli hingga tanggal 16 Juli 2025 kali ini. Dan kemudian tadi ada beberapa hal yang disampaikan, mulai dari hal-hal terkait dengan perjalanan dari Arab Saudi terlebih dahulu, ada beberapa negosiasi tentang fasilitas-fasilitas haji. Nanti akan ada komplek haji yang ada di Arab Saudi begitu yang disampaikan, karena memang sebelumnya Presiden Prabowo ini bertemu dengan putra mahkota dari Arab Saudi, ada Muhammad bin Salman Al Saud, ini pada tanggal 2 hingga tanggal 5 Juli 2025 kemarin. Ada beberapa hal sebelum melakukan perjalanan umroh, lalu setelah perjalanan singkat di Arab Saudi membicarakan soal haji, dan kemudian juga ada hak-hak masyarakat terkait WNI pekerjaannya yang ada di Arab Saudi. Lalu ini berpindah Presiden menuju ke Brazil. Di Brazil sampai di tanggal 5, lalu disambut oleh Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Ya, ini yang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang mengingatkan pada semangat KTT di Bandung di tahun 1958 begitu. Indonesia membawa semangat non-blok, jadi tidak ada negara yang memang berkuasa lebih dominan begitu. Ini dipuji oleh Presiden Brazil. Kemudian ini menjadi sejarah bagi Indonesia karena Presiden Republik Indonesia datang ke KTT Bridge di Brazil ke-17. Ini tandanya Indonesia resmi secara sah bergabung bersama Bridge dan negara-negara besar lainnya. Kemudian di situ juga ada beberapa hal terkait dengan produk-produk Indonesia. Prabowo Subianto ini menyatakan produk-produk Indonesia harus menjadi transfer yang besar ke negara-negara lain, terutama anggota-anggota BRICS yang mengikuti KTT. Lalu Prabowo Subianto ini menuju ke Uni Eropa, tepatnya di Belgia, di Belarus. Di sana juga mendapatkan kesepakatan. Kesepakatan tersebut bernama CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ada beberapa hal terkait ekonomi di situ menjadi kunci. Memang 10 tahun ini Indonesia pertahanan dan juga ekonominya sulit sekali untuk bekerja sama dengan Uni Eropa, dan di agreement CEPA ini atau perjanjian komprehensif CEPA ini tembus oleh Prabowo Subianto yang datang secara langsung dari sektor ekonomi, pertanian, otomotif dan jasa lainnya. Hingga dari Belgia menuju ke Perancis. Di sana yang membanggakan Indonesia ada pasukan TNI Polri yang menjadi bagian dari perhelatan, yaitu perhelatan Bastille Day. Di sana Presiden Macron ini mengundang secara resmi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi tamu kehormatan. Dan setelah itu memang ada beberapa isu yang menerpa Indonesia karena tarif dasar
Amerika Serikat ke negara-negara ASEAN dan Indonesia termasuk, dan beberapa negara-negara lainnya ini dinaikkan sudah dari bulan Juni, dan kemudian isu ini meningkat ketika Indonesia datang ke bridge begitu. Indonesia tadinya dikenakan tarif 32%, dan ini makin ditekan oleh Presiden Trump. Lalu ada negosiasi, dikirimkanlah di situ ada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Herlangga Hartarto yang diutus oleh Presiden Prabowo untuk bernegosiasi, dan Trump tadi melakukan statement ya, dia memuji Presiden Prabowo Subianto karena langkah kuat dan cerdasnya begitu. Ini Indonesia kena pajak ke bea cukai ke Amerika ini hanya 19%. Dan ada beberapa hal yang memang ditukarkan oleh Indonesia seperti sektor tembaga begitu. Lalu kemudian tadi statement dari Presiden Prabowo Subianto, memang Trump ini adalah negosiator yang ahli dan juga jeli serta keras begitu. Presiden Prabowo menyatakan hal seperti itu. Lalu kemudian juga ada beberapa hal yang dipertimbangkan untuk hal tersebut. Ini sudah menjadi langkah yang baik bagi Indonesia, kata Prabowo, dan bertemu dengan angka 19%. Meskipun nanti ada beberapa sektor yang memang dikerjasamakan antara Indonesia dan juga Amerika Serikat seperti pesawat Boeing, kemudian juga sektor migas, dan juga beberapa hal terkait dengan keamanan WNI dan pekerja migran Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Irsa. Baik, terima kasih Hasbi Allah melaporkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma untuk mereview hasil 15 hari lawatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kami akan menghubungi Anda kembali. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami akan